Cek. Halo sobat nih. Kita gas lagi dah share lah. Dan karena chapternya udah ada dan cukup untuk dibikin satu video, jadi kita gas lagi dah share-nya. Dan langsung aja kita gaskan. Tapi gue ingatkan juga kalau ini masih translate Cina ya. Seperti biasa, jika salah translate tolong dimaklumi aja. Yuk langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini Slayer Bian dalam kondisi koma hingga membuat dirinya pun saat ini benar-benar terancam dan membutuhkan transfusi, hingga membuat Xilang dia pun yang datang dan mencoba untuk dapat mengambil sampel untuk transfusi kepada Slayer Bian. Tapi sayangnya ketika Xilang dia mengambil semua sampel dari orang-orang yang ada di sekitaran tempat ini, tidak ada satupun yang cocok dengan golongan yang dimiliki oleh Slayer Bian. Namun beruntung ketika di saat-saat kritis saat ini, pangkalan kelima dia pun datang dan ketika diambil sampelnya ternyata cocok. Mereka satu golongan yang tentunya hal itu mengejutkan bagi mereka semua. Namun melihat ternyata itu cocok membuat Kaisar dapat bertanya apakah ini bisa digunakan, dan hal itu pun dibenarkan oleh Xilang. Xilang pun mengangguk yang membuat Kaisar yang meminta kepada Xilang untuk segera melakukannya. Dan benar saja kini Xilang dapat mengambil plasma yang dimiliki oleh pangeran kelima dan langsung siap untuk dapat mentransfusikannya kepada Slayer Bian. Saat ini Xilang dia juga tahu kalau Slayer Bian telah kehilangan 1000 cc plasma miliknya dan dia juga telah mengambil 400 cc yang dimiliki oleh pangeran kelima. Dan Xilang juga tahu jika dia mengambil lebih banyak yang ada pangeran kelima lah yang bakal meninggal. Waduh. Dan untuk pangeran kelima dia memang udah sedikit oyong ketika 400 cc-nya telah diambil oleh Xilang. Dan benar saja kini Xilang dia pun langsung melakukan sebuah transfusi kepada Slayer Bian hingga membuat Kaisar dia pun benar-benar menunggu keajaiban datang. Dan setelah seperempat jam kemudian ternyata tidak menunjukkan apapun yang membuat Kaisar semakin panik. Tapi setelah setengah jam di sini Kaisar dapat sedikit bernafas lega ketika dia melihat Slayer Bian sudah agak sedikit membaik. Namun 1 jam kemudian barulah Kaisar dia bisa tersenyum ketika dia melihat wajah dari Slayer Bian udah mulai kembali berseri. Padahal sebelumnya Slayer Bian dia benar-benar pucat. Dan melihat Slayer Bian yang sepertinya sudah baik-baik aja membuat Kaisar dia meminta kepada tabib istana untuk segera memeriksa kondisi dari Slayer Bian. Dan ketika tabib tua dia memeriksanya, dia pun terkejut dengan apa yang telah dia rasakan. Dan di sini Pak tua ini dia pun langsung berlutut di hadapan Kaisar dan dia pun mengatakan kalau ini adalah sebuah keajaiban. Dia pun merasakan kalau sepertinya Slayer Bian dalam kondisi yang cukup stabil. Dan itu tentunya membuat tabib tua ini dia pun sungguh sangat senang karena pada akhirnya dia dapat bernapas lega. Karena sebelumnya Kaisar sempat mengancam jika saja dia tidak bisa menyembuhkan Slayer Bian maka hidupnya juga akan terancam. Dan tentunya hal itu membuat Pak tua tabib ini dia pun sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Xilang. Dan kalau Xilang sendiri saat ini ketika dia memeriksanya, dia pun tahu kalau sepertinya luka dalam yang diterima oleh Slayer Bian sudah mulai membaik yang membuat Xilang oke deh, sepertinya benda-benda itu juga udah bisa dicabut, ucap dari Xilang. Dan di sini Xilang dia juga merasa kalau sepertinya ini benar-benar luar biasa. Namun di sini Xilang dia juga mengatakan di dalam hati kalau dia nggak bisa melakukan hal lebih jauh daripada ini karena memang keterbatasan teknologi dan juga obat-obatan, dan jika dilakukan operasi besar yang ada malah tambah berbahaya, pikir dari Xilang. Dan karena memang saat ini Slayer Bian udah kondisi yang cukup stabil membuat Kaisar dia meminta kepada semua orang untuk segera bubar dan hanya meninggalkan Xilang, pangeran kelima, Pak tua tabib dan juga Ningji yang lainnya bubar, ucap dari Kaisar. Dan untuk Xilang dia pun tahu kalau sepertinya pangeran kelima tetap diminta. Jadi dia meminta kepada Pak tua Kasim Li untuk segera memandikan pangeran kelima karena dia udah 5 hari tidak mandi. Dan untuk Xilang dia juga mengatakan kepada Kaisar kalau dia akan menunggu di luar saja agar Kaisar lebih bisa ya sedikit lebih nyaman lah. Dan setelahnya Xilang dapat keluar, dan ketika Xilang keluar Pak tua tabib langsung berlutut di hadapan kaki Xilang dan dia benar-benar mengucapkan terima kasihnya kepada Xilang. Jika tidak, tanpa bantuan dari Xilang pasti dia juga udah digantung. Waduh. Namun Pak tua Kasim Li dia pun tiba-tiba aja menyundul Xilang sedikit karena dia ingin memberikan sebuah kode kepada Xilang untuk ikut bersama dengan dirinya. Dan benar saja kini Pak tua Kasim Li pergi bersama dengan Xilang. Dan di ujung dari istana ini Pak tua Kasim dia pun mengatakan kepada Xilang kalau Xilang benar-benar sangat amat luar biasa. Dia pun kagum dengan apa yang telah dilakukan oleh Xilang. Hanya saja di sini Pak tua Kasim nih dia pun bertanya kepada Xilang kalau ini adalah sesuatu yang sangat amat kebetulan. Kenapa hanya plasma yang dimiliki oleh pangeran kelima yang cocok dengan Slayer Bian?
Dan itu juga bisa membuat orang-orang mulai menggiring sebuah opini kalau ini semua sengaja dilakukan oleh Xilang hanya untuk menyelamatkan pangeran kelima. Dan tentunya asumsi-asumsi liar sangat amat berbahaya untuk Xilang. Dan hal itu pun juga disadari oleh Xilang. Di sini Xilang mengatakan untuk tidak perlu khawatir karena dia juga tahu nggak bisa mengendalikan banyak orang, jadi ya biarkan aja lah. Dia juga sadar betul jika nanti semua asumsi liar mulai tersebar di ibu kota. Namun di sini Pak Tua Kasih menjawab pun mengatakan kepada Xilang untuk tidak perlu khawatir jika rumor-rumor tidak benar itu sampai kepada Kaisar, karena dia akan mencoba untuk dapat membantu Xilang meredam rumor jahat ke telinga dari Kaisar. Tapi Pak Tua Kasih dia mengatakan kalau dia nggak bisa berjanji untuk meredam itu semua, yang membuat Xilang dapat mengucapkan terima kasihnya kepada Pak Tua Kasim yang mencoba untuk dapat membantu dirinya. Dan setelahnya pada malam harinya Xilang dapat tidur di depan pintu bersama dengan pangeran kelima, menunggu jaga-jaga siapa tahu dipanggil oleh Kaisar. Dan benar pada pagi harinya ketika Xilang baru bangun tidur, langsung dicowel sama Pak Tua Kasim Li yang datang meminta kepada Xilang untuk segera kembali memeriksa selir Bian. Dan ketika Xilang masuk dan belum aja cuci muka udah masuk, dia melihat kalau saat ini ada Putri Ningji. Dan di sini Putri Ningji juga bertanya kepada Xilang apakah benda-benda itu udah bisa dicabut. Ya, cabutlah pelan-pelan satu persatu, ujar dari Xilang. Dan di sini Xilang dapat melihat kondisi dari selir Bian yang sepertinya oke lah, sudah sedikit lebih baik, sudah stabil lah, ujar dari Xilang. Dan di sini dia juga mengatakan kalau dia hanya perlu meresepkan obat-obat untuk anti-inflamasi atau anti peradangan lah, supaya selir Bian lebih baik lah. Namun melihat selir Bian yang masih tertidur, membuat Kaisar dia pun bertanya kepada Xilang berapa lama lagi selir Bian dia harus tertidur. Tapi untuk Xilang dia pun mengatakan untuk tidak perlu khawatir, sekitar 2 atau 3 hari lah selir Bian butuh istirahat. Dan Xilang juga mengatakan ini semua terjadi karena selir Bian kekurangan suplai oksigen di otaknya. Jadi biarkanlah dia beristirahat dan mungkin 2 atau 3 hari dia akan sadar, ujar dari Xilang. Namun di sini Kaisar juga bertanya kepada Xilang apakah selir Bian membutuhkan transfusi lagi. Tidak, sambut dari Xilang. Di sini Xilang dia juga mengatakan jika saja diambil lagi yang ada nanti malah pangeran kelima yang meninggal, ucap dari Xilang. Dan untuk Kaisar karena memang pangeran kelima udah nggak dibutuhkan, dia meminta kepada Pak Tua Kasim Li untuk segera mengirim kembali pangeran kelima ke penjara, yang membuat Xilang waduh. Ini Kaisar kejam banget sama putranya sendiri, pikir dari Xilang. Dan untuk Kaisar dia juga meminta kepada Pak Tua kasih muda untuk segera mencari kamar yang sekiranya bagus lah untuk Xilang, yang gak terlalu jauh dari tempat ini. Dan pada sore harinya ternyata selir Bian dia membuka matanya lebih cepat dari apa yang diperkirakan oleh Xilang. Dan ketika selir Bian membuka matanya tentunya membuat Kaisar dia benar-benar sangat amat terharu. Namun ternyata ucapan pertama yang keluar dari mulut dari selir Bian adalah apakah Xilang yang menyelamatkan dirinya. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Kaisar, yang membuat selir Bian dia pun mengucapkan maaf kepada Xilang karena sebelumnya dia menolak untuk dapat membantu Xilang. Tapi untuk Kaisar dia pun mengatakan untuk tidak mengatakan hal seperti itu karena selir Bian yang memang tidak mau ikut dalam hal pertikaian politik itu adalah hal yang wajar, ujar dari Kaisar. Bahkan saat ini Kaisar dia juga mengatakan kepada selir Bian untuk tidak mengucapkan terima kasihnya kepada Xilang karena Xilang adalah orang yang tidak tahu diri, nanti yang ada dia malah besar kepala, ujar dari Kaisar. Dan tak lama setelahnya Xilang ketika dia mendapatkan kabar kalau selir Bian udah siuman, dia pun datang bersama dengan Pak Tua tabib. Dan kini Xilang dia pun memeriksa kondisi dari selir Bian. Dan ketika Xilang dia memeriksanya, stabil. Dan itu membuat Xilang dia pun mengucapkan selamat kepada Kaisar kalau saat ini selir Bian dalam kondisi yang cukup stabil dan baik-baik saja. Dan dia akan pamit tunggu di luar. Tapi ketika Xilang dia akan keluar di sini, selir Bian dia pun mengatakan terima kasih Xilang, terima kasih. Yang membuat Xilang dia pun mengatakan ya, ini adalah tugas dari seorang menteri, ucap dari Xilang, yang membuat Kaisar menteri, sejak kapan aku mengangkatnya jadi menteri, ujar dari Kaisar yang sadar betul kalau Xilang memang besar kepala. Dan setelahnya pada malam harinya Xilang dia pun kembali ke kediaman dari pangeran kelima. Dan ternyata bocah-bocah yang sebelumnya dibawa kini telah dikembalikan pulang, yang membuat gadis-gadis kecil ini mereka semua mengucapkan maaf kepada Xilang. Dan mereka semua berjanji untuk tidak lagi berbuat nakal. Dan mereka juga mengatakan kalau mereka nggak mau dibuang lagi. Padahal nggak dibuang. Waduh.
Dan di sini untuk Xilang pun datang, dan kedatangan dari Xilang tentunya menarik perhatian bagi Luo Bing dan juga istri dari pangeran kelima. Dan di sini untuk Luo Bing dia pun bertanya kepada Xilang, kemana pangeran kelima? Bukankah pangeran kelima yang telah menyelamatkan selir Bian? Tapi kemana dia? Ucap dari Luo Bing. Tapi untuk Xilang dia pun mengatakan untuk tidak perlu khawatir, pangeran kelima cepat atau lambat dia akan segera keluar. Ucap dari Xilang. Dan ternyata benar, keesokan harinya rumor tentang yang dikhawatirkan oleh Pak Tua Kasim ini mulai menyebar. Rumor tentang Xilang yang melakukan sebuah konspirasi mencoba untuk dapat menyelakai selir Bian dan menyelamatkannya, itu tentunya membuat ibu kota semakin panas. Dan rumor itu tidak bisa dihentikan oleh Xilang. Dan untuk Xilang, dia tahu kalau ini semua pasti akan segera datang. Dia nggak repot dan dia nggak perlu menanggapi itu semua. Tapi yang menjadi masalahnya saat ini ketika Xishan dia datang melaporkan kepada Xilang kalau sumber masalah ini berasal dari seseorang yang cukup merepotkan. Dan ternyata rumor jahat itu berasal dari si Tengi ini yang merupakan keponakan dari selir Bian. Dan dia pun mengatakan kepada orang-orang kalau ini semua adalah ulah dari Xilang yang melakukan sebuah konspirasi. Kenapa hanya pangeran kelima yang dapat melakukannya? Jelas ini adalah sebuah konspirasi, ucap dari si Tengi ini. Dan untuk si Tengi ini dia memang adalah keponakan dari selir Bian, dan dia juga bagian anggota keluarga Bian, dan dia adalah keponakan dari Bian Xiao juga, jenderal dari kekaisaran ini. Tapi dia memang memiliki sebuah niat yang memang nggak benar. Padahal dia telah mendapatkan sebuah gelar yang diberikan oleh kaisar sebagai Viskot. Padahal dia nggak punya kontribusi apapun karena dia adalah keluarga dari selir Bian. Dia diangkat menjadi bangsawan. Tapi dia memang agak menyebalkan. Bahkan dia terus memberikan dorongan agar dirinya terus dipromosikan mendapatkan posisi jabatan yang lebih tinggi lagi. Bahkan saat ini dia pun menyebarkan berita-berita jahat tentang Xilang. Dan dia juga mengatakan di dalam hati kalau dia adalah anggota keluarga Bian dan tidak akan mungkin kaisar berani mengusik dirinya. Dan dia juga mengatakan di dalam hati kalau ini semua adalah konspirasi dari Xilang. Dia yakin ini semua pasti adalah konspirasi. Dan jika kaisar tidak memberikan sebuah hukuman kepada Xilang, maka dia akan mengajukan keluhan langsung kepada kaisar. Dan benar, beberapa malam kemudian orang tua ini datang menemui kaisar, di mana dia mengajukan sebuah keluhan kepada kaisar tentang Xilang. Bagaimana mungkin masa iya plasma yang dibutuhkan oleh selir Bian gak cocok dari dirinya, padahal dia memiliki garis keturunan yang sama dengan selir Bian. Dan dia mengatakan kepada kaisar kalau ini semua pasti adalah sebuah konspirasi yang diberikan oleh Xilang. Bahkan dia mencoba untuk dapat membuat bibinya kenapa-kenapa. Dan ini semua pasti adalah sekolah konspirasi dari Xilang. Dan dia meminta kepada kaisar untuk segera menangkap Xilang dan juga interogasi dia dengan keras. Dengan begitu maka Xilang akan membuka mulutnya, yang membuat kaisar yang mendengarnya dia pun kesal dengan si Tengil ini sebagai keponakan dari selir Bian. Tapi kenapa dia malah mengatakan sesuatu yang jahat kepada selir Bian? Dan untuk selir Bian sendiri, dia pun sedih ketika dia mendengar keponakannya malah bersikap seperti itu. Dan karena memang si Tengil itu sebelumnya meminta agar Xilang interogasi, membuat kaisar dia pun memanggil pasukan pribadinya, yang membuat si Tengil ini dia pun sungguh sangat senang. Dan dia pun berpikir kalau sepertinya kaisar meminta ataupun menerima permintaan dari dirinya akan menginterogasi Xilang. Dan benar saja tak butuh waktu lama para penjaga mereka pun datang. Dan untuk kaisar dia pun meminta kepada para penjaga untuk segera menangkap si Tengil ini dan coba interogasi dia cukup keras, dan jika tidak mau berbicara maka lakukan hal yang lebih keras lagi. Dan aku ingin tahu dari mana dia mendapatkan rumor jahat itu, ucap dari kaisar, yang tentunya membuat si Tengil ini dia pun panik ketika dia mendengar apa yang diucapkan oleh kaisar, yang membuat dia pun langsung meronta-ronta. Padahal dia meminta Xilang lah yang diinterogasi, tapi kenapa kok malah dia yang membuatnya pun memohon kepada kaisar untuk dapat diselamatkan. Dan dia juga meminta kepada bibinya untuk segera menyelamatkan dirinya. Tapi untuk kaisar dia pun kesal dengan orang-orang yang seperti ini. Padahal selir Bian baru diselamatkan, tapi dia malah mengatakan sesuatu kepada seorang penyelamat, yang membuat kaisar akan menghukum si Tengil itu. Namun setelah kaisar melakukannya, di sini selir Bian dia pun tersenyum kepada kaisar, dan dia pun mengatakan kalau ya nggak apa-apa, apa yang dilakukan oleh kaisar adalah sesuatu yang benar. Dan untuk selir Bian dia juga mengatakan kepada kaisar kalau dia ingin terlibat di dalam permainan politik karena dia ingin membantu Xilang dan juga pangeran kelima. Di sini selir Bian dia juga mengatakan kalau dia mungkin hanya bisa mengandung satu kali saja, dan
dia nggak bisa mungkin punya anak lagi. Ini adalah anak pertama dan juga yang terakhir. Dan dia juga mengatakan kepada kaisar kalau dia ingin mengangkat pangeran kelima sebagai putranya, yang membuat kaisar, ya lakukanlah apa yang ingin kau lakukan. Ucap dari kaisar yang membuat Slirbian akan mengangkat pangeran kelima sebagai putranya. Apakah pangeran kelima akan menerimanya? Akan kita bahas di part lanjutannya aja coy. Dan sekarang gua harus jemput bini gua. 21.30. Bini gua pulang jam 22 pas. Dah, sekian videonya. Kita lanjutkan besok lagi. Wah, edan, belepotan. Sampai jumpa, bye, thank you.